Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita semua untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu yang luang, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat melaksanakan puasa di hari yang kelima ini, dan semoga kita mendapatkan derajat sebagai manusia yang bertakwa. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita semua rasakan pada saat ini. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya di hari akhir. Allahumma amin. Pada zaman modern seperti sekarang ini, di mana teknologi semakin canggih, semakin maju, kita tidak jarang menjadi kehilangan arah. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita harusnya dapat memanfaatkan dengan baik, tapi terkadang kita memanfaatkan dengan sisi negatif. Perkembangan teknologi yang kian pesat seperti ini seharusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah, malah justru banyak yang meninggalkan atau jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak yang sibuk akan tugas kita sebenarnya. Perkembangan teknologi membuat lupa kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita lebih banyak berada di depan HP, kita lebih banyak berada di depan internet, kita lebih banyak berada di depan televisi daripada kita beribadah dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, kita memanfaatkan akal dan kecanggihan teknologi saat ini untuk berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan. Karena seperti yang kita ketahui, kita semua bisa menyebarkan banyak hal baik melalui sosial media, melalui WA, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui internet ke seluruh dunia dengan cepat dan sangat mudah. Kita bisa melihat apa yang terjadi di belahan bumi sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur, dan sebelah barat dengan sangat mudah. Ketika kita menyebarkan kebaikan, maka kebaikan yang kita sebar dapat menjadi amal jariah atau amal yang terus-menerus mengalir untuk kita pahalanya. Begitu pula sebaliknya, jika kita menyebarkan keburukan, maka kita akan mendapatkan dosa jariah yang terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia, serta menjadi contoh buruk bagi orang-orang lain. Ketika kita sukarela berbuat kebaikan, maka bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi kita juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan senantiasa membalas seluruh perbuatan kita tanpa terkecuali, sebab Allah selalu mengawasi apa yang kita perbuat, baik itu perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik. Sehingga kita harus selalu berbuat baik meskipun tidak ada satupun orang yang melihat, karena Allah dan malaikatnya selalu melihat, mengawasi apa yang kita lakukan dimanapun tempatnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya sebagai berikut: engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah menyaksikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketika ingin berbuat baik, maka jangan menunggu agar dilihat oleh banyak orang. Justru akan lebih baik, akan lebih bagus, dan jika kita ikhlas dalam berbuat baik, tidak mengharapkan apapun, bahkan tidak meminta sanjungan dari orang lain, karena hanya cukup Allah saja yang tahu. Karena ketika kita berbuat baik, kita bersedekah contohnya di depan banyak orang, maka bisa muncul rasa sombong dalam diri kita. Karena hal ini pula, ketika kita ingin bersedekah, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, atau dilakukan ketika tidak ada banyak orang yang tahu atau sadar bahwa kita bersedekah.
Ingatlah selalu untuk senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan apapun dan ikhlas ketika melakukannya. Jadi semoga kultum yang singkat ini dapat bermanfaat, dapat selalu menebarkan kebaikan, dapat selalu bersedekah dan berbuat apapun yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan pernah berpikir untuk ria dan untuk mengharap sebuah sanjungan atau ucapan dari orang lain untuk menyanjung kita. Demikianlah kultum singkat yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga kultum ini dapat menjadi catatan amalan serta pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan dan memanfaatkan teknologi pada saat ini dengan sebijak-bijaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.